lupakan kasta, cari rasa. Woi, apa? Sebentar, apa? Cari rasa, lupakan kasta. Waduh, banyak hashtag kok. Ada 2000 saya di setiap hashtag itu nanti. Oke guys, kita mulai gibah siangnya. Tapi sebelumnya, gue pengen record ini. Jadi sebentar ya, gue mau start dulu. Jadi ini harus direcord ya. Oke, kita mulai ya. Gak bisa pak direcord di sini pak. Oke, kita ngumpul dulu. Wah, ini rame ini guys ya. Gue nggak nyangka loh. Maksudnya, satu, banyak yang komen karena gue dikira nggak di endorse sama Hocik gitu. Mohon maaf ya. Ini R234-nya saya dikasih, bukan beli ya. Yang R233 gue beli memang ya. Gue beli untuk pembanding gitu. Dan konten gue itu kan membandingkan R233 sama R234 gitu ya. Terus kok insecure gitu ya. Ada apa ini? Tapi saya terima insecure-nya dan apa? Sebentar, karena ini tadinya gue pengen react gitu, maksudnya videonya pengen gue clipping terus gue masukin ke live gitu. Tapi ternyata sulit, maksudnya nggak ada metodenya kecuali pakai 2 IG ya, dan itu agak ribet gitu. Terus kalau pakai monitor, kayak pakai satu handphone di feed ke bawah gitu, kayaknya nggak asik gitu ya. Jadi gue pakai prompter hari ini. Terpaksa gue pakai prompter untuk nge-quote apa kata-katanya Koko Raymond gitu. Jadi yang digaskan adalah sebenarnya dia tidak mempermasalahkan soal semua kritik saya tentang R234 ya. Yang dipermasalahkan adalah mungkin statement saya soal kasta ya. Yang pakai TV, kastanya di bawah yang pakai TV gitu. Padahal sebenarnya dia mungkin nggak nonton lengkap atau gimana gitu ya. Padahal gue ngomong loh ya. Belum tentu yang pakai TV kastanya lebih tinggi atau setara dengan yang nggak pakai TV gitu. Ada mod yang nggak pakai TV yang kastanya di bawahnya. Sebentar, gue harus pakai kaos kaki dulu kalau ini. Ya, karena megangnya agak gimana gitu ya. Kalian tahu lah ini lah ya. Jadi gue fair and square guys. Jadi apa adanya yang ada di channel saya di YouTube maupun di IG, gue ngomong apa adanya gitu ya. Nah, sekarang ngomong soal kasta nih ya. Gak ada kasta itu salah kata Koko Raymond. Dan menurut gue ya terserah kalau dia berpendapat begitu ya. Tapi gue bisa kasih bukti kalau kasta di vape itu sudah ada dari yang saya tahu ya 2014 gitu. Jadi ini yang pertama kali gue tahu kalau kasta di vapers itu ada. Ini gue kasih satu cerita dulu. Jadi ini waktu Vape Fair 2014 ya. Itu ada cloud chasing ya. Terus ada acara peresmian peresmian berdirinya komunitas device pertama, device autentik. Ya kalau komunitas device pasti autentik ya, nggak mungkin komunitas clone gitu ya. Komunitas device autentik pertama yaitu Amera Vape Indonesia ya. Nah, lokasinya itu di SCBD Lot 8 ya. Nah, tempatnya namanya Foundry kalau nggak salah ya. Nah, di stage-nya itu bentuknya kontainer ya. Kontainer tinggi gitu. Benar-benar satu kontainer yang berapa feet gue nggak tahu, yang agak pendek tapi. Jadi kita waktu itu yang jadi beberapa membersnya Amera Vape yang duluan ya, diajak naik ke atas ya, yang bikin komunitasnya itu Om Aryo Andrianto yang sekarang ketum APVI ya. Terus di situ ada satu orang ya, sesepuh kita ya, panutan kita lah, makanya yang dituakan ya, bisa dibilang penasehat kita pada saat itu, namanya Kapten Mahendra ya. Kapten Mahendra di situ kasih satu speech pendek lah. Dia kasih satu pembukaan lah sambutan ceritanya tentang Amera Vape Indonesia ini. Nah, gue nggak inget dan gue sebenarnya tadi sempet cari footage-nya, tapi ternyata nggak ada gitu. Kayaknya memang gue nggak posting video dia speech-nya gitu. Tapi gue sangat ingat sekali bahwa setelah sepanjang dia speech ya, pokoknya dia ngomong komunitas itu apa, gini ya, Amera Vape itu apa, dia cerita. Di akhir speech-nya, dia ngomong satu statement yang membuktikan kalau kasta di vapers itu sudah ada. Ya itu yang bikin gue pertama tahu dari 2014 itu ya, di 2014 waktu Vape Fair 21 Desember 2014 kalau nggak salah, karena tadi saya cari feednya jadi saya tahu tanggalnya. Ya, nah Kapten Mahendra ngomong satu statement begini ya, setelah panjang bla 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 bla, dia ngomong satu kalimat, yang penting autentik. Tiba-tiba semua satu hall itu diem, sing.
Yang kita yang di atas stage ya, stage itu stage yang tinggi sekali loh, bukan stage yang kayak stage cloud chasing biasa gitu, nggak. Itu di atas kontainer. Kita bisa lihat tuh semua pengunjung Fair saat itu, semua diem, dan kita yang di atas awkward gitu. Maksudnya, apakah salah ya? Ya buat kita yang udah pakai tidak clone ya, udah pakai autentik saat itu tidak merasa aneh gitu. Tapi ternyata sebuah statement itu masih sangat dalam buat sebagian orang yang kayaknya masih pakai clone gitu. Ya udah. Kalau nggak salah juga, gue yang pertama kali kasih applause ya, gue kasih tepuk tangan. Tapi itu setelah berapa detik awkward. Jujur, itu sangat awkward banget, itu lucu banget ya. Buat kalian yang ada di Fair waktu itu 2014, mungkin kalian ada yang jadi saksinya ya. Saya tahu, sorry, ada telepon guys, gue pikir alarm. sorry. Diganggu saja sama telepon ya. Oke, sudah ya, balik lagi. Oke, sekarang yang kedua, tahu gua itu yang di Indonesia ya. Yang gue tahu gua itu di internasional. Di internasional tuh ada secret group di Facebook ya, yang penghuninya adalah para pengguna high-end mod. Waduh, kalian udah tahu dong. Itu sudah orang-orang yang bukan orang biasa gitu, yang sanggup beli mod-mod ya 50 juta, 30 juta, mungkin ada yang sampai puluhan ribu dolar ya. Itu, nah mereka punya society sendiri gitu. Gue lupa apa nama grupnya, tapi Rede pernah cerita ya. Kalian pernah nonton kan, Rede pernah cerita kalau ada grup itu gitu. Untuk masuk ke situ ya, itu nggak sekedar lu punya high-end mod. Akan dikurasi, akan dilihat profilingnya lu siapa. Jangan sampai lu masuk ke situ cuma buat ngeflip barang gitu. Nah, jadi strata itu ada, kastanya ada gitu. Maksudnya orang untuk bersosialisasi di sana tuh diciptakan gitu. Ada barrier, ada batasan orang-orang yang diterima di sana tuh ada atau enggak gitu ya. Ya, itu di internasional juga begitu. Terus mungkin yang relate dengan kita sekarang adalah ya kasta di device gitu. Ya nggak memungkiri ya. Ada sebagian komunitas, ya saya nggak sebut komunitasnya, saya nggak sebut device-nya, ya toko bahkan favorista yang mengintimidasi user yang pakai mod yang biasa-biasa aja, pakai mod yang ugly, pakai mod yang clone mungkin malah ya, ada dicuekin ya, yang dilayanin duluan yang pakai mod yang mahal ya, biarpun ada TV-nya nggak ada TV-nya nggak lah, pokoknya kelihatan dari device, nggak dilihat bajunya udah, nggak dilihat naiknya mobilnya apa ya, tapi dilihat device-nya apa gitu. Jadi ada pembedaan itu ada gitu, jadi nggak usah di-deny ya, nggak diakui gitu loh, ada gitu loh, akui aja, kasta itu ada gitu loh. Nah sekarang kalau ada kasta-kasta baru ya, ini yang memang diciptakan ya, dan jujur memang gue mungkin ada beberapa di situnya. Salah satunya adalah klon bukan pilihan. Itu sebenarnya mengulang apa yang dikerjakan oleh Kapten Mahendra 2014 ya. Waktu itu yang penting otentik, itu statementnya Kapten Mahendra gitu. Kalau gue udah bikin sekarang klon bukan pilihan, dan memang mungkin zamannya sekarang udah lebih tepat kalau klon itu bukan pilihan, ya kan? Ya kan? Ada yang masih pakai klon di sini? Sorry. Sepertinya Anda salah kamar. Ya. Nah, itu gue yang embrace juga, gue yang ngangkat gitu. Maksudnya kita kalau support industri ini, sudahlah jangan pakai klon lah. Ngapain sih? Harganya juga beda dikit gitu loh, ya kan? Miskin nggak miskin amat ya kan? Kan konten Anda miskin kan kalian udah tahu, ada episode 1, 2, dan 3. Dan sebenarnya ada episode 0-nya, gue juga baru ngeh gitu ya. Tapi gue baru ngeh karena gue pas search, oh ternyata satu gue itu, sebelum satu tuh ada satu lagi gitu ya. Terus ada lagi kasta yang, ya gue lagi gitu. Kenapa gue lagi? Kenapa gue terus gitu? Terlarang tidak terlarang ya. Terlarang tidak terlarang itu kan sebenarnya sesuatu yang memang yang nyiptain sebenarnya teman-teman sih. Yang nyiptain sebenarnya teman-teman Unarmy, Naturalisius gitu. Yang sering main di live saya, yang main sering di IG saya, yang sering ikut story, yang sering ikut login gitu loh. Ya kan? Sampai akhirnya ada login yang terlarang dan tidak terlarang gitu. Itu sebenarnya organik aja, ke-create aja gitu loh. Itu sebuah kasta yang ke-create sendiri gitu. Nah, banyak yang bertanya-tanya kenapa terlarang? Ya udah lu lihat aja sejarahnya. Di bawah udah jelas kenapa si A B terlarang gitu kan. Kenapa si itu terlarang, kenapa yang baru terlarang, kenapa yang ini tidak gitu kan. Itu udah ada ceritanya dan gue nggak mungkin jelasin itu di sini. Kita di sini nggak bahas soal terlarang nggak terlarang ya. Tapi ada yang baper gitu. Ada yang baper ya. Satu capturean yang postingan komen itu adalah orang-orang yang pakai, gue nggak tahu sih dia pakai atau enggak, tapi ada satu orang yang memang gue lihat IG-nya, oh dia pakai gitu, dia pakai barang yang terlarang. Nah,
dia kayak nggak terima gitu, dia bilang terlarang. Itu tuh urusan gua, ya kan? Orang terlarang nggak terlarang kan untuk login ya di Instastory kita, ya di live kita gitu loh. Gue kenapa membatasi ada terlarang nggak terlarang? Gue boleh cerita sedikit supaya mengurangi pertanyaan-pertanyaan nggak penting yang ada di live gitu loh. Bisa nanya RDA yang gue bahkan nggak tahu gitu. Makanya gue bikin terlarang gitu. Jadi kita ngomongin yang kita tahu-tahu aja. Makanya itu ada terlarang dan tidak terlarang ya. Jadi short story begitulah ya. Nah, terus ada lagi kasta lain ya. Yang ini baru banget dan ini yang mungkin relate yang kita bahas sekarang. Dan gue lagi, anjing kenapa gue lagi? Ya, 2022 masa nggak ada TV-nya ya? Kan itu jargonnya, itu movementnya gitu loh. Yang gue pengen industri ini kayaknya udah harus bergerak deh dari sebuah teknologi yang begini-begini terus gitu. Teknologi kalau yang begini-begini terus laku tuh agak kesian gitu loh ya, agak ya serah sih kalau mau beli, kalau itu selera, kalau itu kebutuhannya dia. Cuma produsennya kenapa ngasih gitu loh, itu kan satu hal yang konyol gitu kan ya. Ya, ya jadi gue fair and square, maksudnya gue ngomong apa adanya gitu loh soal R234 ini. Oke, kita ulang lagi sedikit. R234 ini kan ada karena gua gitu. Ya. Gua ngerosting R233, RDA-nya gantung. Terus dibikinlah R234. Jadi ini ada karena gua. Kalian ributin karena sebuah produk yang ada karena gua gitu loh. Ini ada 2000 gua nggak ya? Kalau ada 2000 gua tuh lumayan loh. Biarpun gua tidak berharap ini banyak dikonsumsi orang gitu. Karena menurut gua ya kalau butuh silahkan, kalau kalian suka silahkan ya kan, itu hak kalian ya kan. Tapi menurut gua ini harusnya ada kapan ya, harusnya ada mungkin 2018 atau 2019, karena aku juga baru tahu kalau R233 ini ternyata dia 2016 bukan 2017. Koko Raymond sendiri yang cerita di Reels-nya ya kan, kalau adanya ternyata 2016 bukan 2017. So it have to be improved 2018 lah paling enggak gitu loh. Ya kan 2018 harusnya sudah begini gitu loh. Kenapa baru 2021 mau 2022? Halo. Halo, karena gue baru ngomong ini 2001 kemarin, jadi baru diperbaiki. Kalau gue nggak ngomong juga nggak ada kan ini R234 kan, betul nggak? Jadi kalau kalian beli, ini ada karena gue, ingat itu ya. Bukan sombong, tapi emang kenyataannya begitu ya. Oke, sekarang Koko Raymond turun sendiri. Nah ini yang menarik nih. Koko Raymond sampai turun, terus gue salut sih. Maksudnya nggak nyangka gue gitu loh, dengan gue sering gitu ngerosting produk, gue sering mengkomen produk, gue sering mengkritik brand, gue sering mengkritik distributor ya. Tapi sampai Koko Raymond sendiri bikin reels itu, waduh ya. Kalau biasanya kan mungkin CCW dia ya, tapi CCW dia mungkin di sini tidak mewakili produsen karena dia kan orang komunitas. Jadi gue mengerti kenapa kok CCW dia, gue nggak tahu sih komen atau nggak, bikin konten atau nggak, gue nggak nyimak gitu. Karena biasanya dia biasanya bikin sih gitu. Cuma Koko Raymond meriak lebih cepat gitu. Dia membuat sebuah statement analogi yang menurut gue agak halu. Bukan agak sih, bukan agak sih. Itu halu sih. Apa sih? Sebentar, ini gue nyontek ya karena gue harus nge-quote ini supaya urut gitu. Jadi dia membuat analogi pertama jam ya kalau nggak salah ya. Ya, sebelumnya thank you Koko Raymond sudah mau meriak sebuah video saya yang apa adanya dan tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa sebenarnya. Saya cuma mengungkap fakta dan logika gitu ya. Nah, dia ngomong soal Apple Watch sama Rolex. Ya, itu yang pertama ya, bener ya. Kata dia, saya bodoh tidak pernah pakai barang mewah. Betul, saya rakyat jelata. Saya tidak punya Rolex, saya tidak punya Ducati seperti Koko Kito ya, yang punya Diavel. Saya tidak punya Rolex sama seperti, saya nggak tahu siapa yang punya Rolex, oke? Dari Corbusier lah katakan ya. Saya tidak punya sepeda mahal, karena apa? Saya memang tidak butuh. Saya tidak butuh Rolex ya. Saya tidak butuh Ducati. Motor gue nggak punya ya. Yamaha bebek Matic pun gue nggak punya ya. Mobil gue juga nggak punya. Kenapa? Gue merasa tidak butuh. Kalau butuh gue bisa beli ya. Tapi ya gue nggak butuh gitu ya. Terus apalagi yang dia sebut sepeda mahal. Sepeda lagi ya. Gue olahraga tapi tidak sepeda. Jadi tidak masalah ya. Soal dia mengatain gue nggak punya barang mewah. Memang gue nggak punya. Gue akui ya. Tapi analoginya itu lebay. Astaga. Bentar ya. Nah, analoginya tuh lebay, halu, dan overwhelming gitu. Kenapa? Dia menganalogikan sebuah beberapa produk yang apa ya, brand positioningnya itu nggak sama gitu loh. Sekarang gini, jam dulu deh ya, Apple Watch yang ada TV katakan dan Rolex yang analog gitu ya. Oke.
gue nggak terlalu tahu jam. Gue bukan orang yang penggemar jam. Tapi gue juga nggak ngikutin jam. Memang gue tahu harganya bisa miliaran, bisa 5 miliar something ya. Patek Philippe, AP yang disebut-sebut itu, semua memang harganya bisa luar biasa gitu. Padahal itu jamnya nggak ada TV-nya. Ya betul, itu nyata. Tapi kan brand positioningnya beda, ya kan? Orang beli jam yang kayak gitu, itu udah bukan beli jam. Ya, mereka beli status. Ya, mereka beli status sosial ya. Karena kalau coba mau lihat jam aja, nggak usah pakai yang ada TV-nya, nggak usah pakai Apple Watch, lihat aja di handphone lu, ya kan? Ada tuh namanya kalau di chat kan juga ada timestamp-nya. Setelah lu chat lu bahkan udah tahu itu jam berapa gitu loh. Kalau cuma buat lihat jam, ya beli 5 miliar, jam 5 miliar, itu nggak masuk akal, ya. Itu udah orang yang memang ya gue nggak tahu ya, memang punya membeli status untuk di situ gitu loh. Dan dia akan bisa bermain, dia akan punya network dengan orang-orang yang statusnya sama dengan dia gitu loh. Satu lagi, orang beli jam itu investasi. Jam itu bisa harganya bisa di flip someday ya. Itu ya bisa gila-gilaan ya. Contoh lain Vespa katakan. Nah ini Mas Eko yang cerita. Gue nggak terlalu tahu Vespa saat ini, tapi gue pakai Vespa zaman SMA ke kuliah gitu. Gue menyesal jual Vespa gue. Karena apa? Vespa itu kalau masih ada sekarang harganya ratusan juta, ya kan? Itu dulu beli receh pak, nggak sampai 5 juta. Sekarang ratusan juta Vespa tahun 60, tahun 70 ya. Ya 70 nggak sih sampai ratus. Gue nggak terlalu tahu harganya sih. Tapi dulu ada pak. Dulu buat kita nggak dapetin Vespa tahun 60 70 itu buat kita gampang gitu loh. Nah value-nya beda gitu loh. Vespa yang zaman sekarang, ya kalau Koko Raymond mengibaratkan Ducati dan Yamaha Matic. Gue ibaratin Vespa aja deh, yang gue mungkin lebih tahu gitu. Karena gue nggak pernah pakai Ducati, gue juga nggak punya Yamaha Matic gitu ya. Nah, Vespa yang dulu, yang harganya ratusan juta, Vespa tahun 60, 50 mungkin ya. Mungkin bisa miliaran malah sekarang ya. Itu nggak ada TV-nya, betul. Speedometernya cuma ngik-ngik gitu doang. Oke. Koplingnya abot ya. Masih karburator bahkan setahu gue ya. Belum injection, belum pakai TV, belum digital, belum ada ya, belum kayak Vespa yang baru gitu. Harganya bisa lebih mahal. Tapi kan dia bisa lebih mahal. Yang analog beda, Pak. Dia udah limited. Dia sudah nggak dibikin lagi. Bahkan untuk lu cari spare partnya, lu harus cari ke, gue nggak tahu sih harus ke Italinya sono atau apa. Dan kata Mas Eko, lebih dicari spare part yang bukan yang dari Italia yang baru, yang dibikin lagi. Yang dicari itu emang copotan yang lama gitu. Originalnya dijaga gitu. Value-nya tuh beda gitu. Nggak masuk pak kalau lu ngibaratin soal Yamaha Matic dan Ducati gitu. Dan yang ada harus dipikirin adalah harga RRP-nya, harga basicnya kan juga udah mahal. Belum pajaknya, itu nggak masuk akal. Yang satu CBU, yang satu dirakit di sini gitu loh. Halu pak. Halu pak. Ya, itu kalau analoginya dia. Terus apalagi dia yang analogin? Sorry, gua sepeda. Nah sepeda gua nggak terlalu tahu ya. Cuma kalau gua ambil ini tadi soal mobil ya, mobil juga mungkin hal yang mirip-mirip tuh mobil gitu. Ini soal ngomong value ya. Nah, orang kenapa sih mau beli mobil yang mahal? Kenapa sih mau beli mobil Ferrari bermiliar-miliar gitu ya? Karena dia beli achievement di situ. Dia beli status, ya kan? Ini gue nge-quote Fitra Eri ya. Fitra Eri ada di salah satu video YouTube-nya, dia bilang gini. Orang kenapa mau beli Ferrari ya? Beli 9 miliar, mau beli 10 miliar ya. Ya kayak Eca katakanlah ya, Om Budi JVS ya, kenapa beli Ferrari? Satu, kalau Om Budi memang hobi, dia pembalap, dia suka balap. Dia mau tuh keluarin duit bermiliar-miliar untuk beli sebuah mobil yang dia pengen tahu experience-nya. Kalau Eca beli bukan karena dia pembalap. Eca tuh tukang musik ya. Eca tidak beli untuk dipakai balapan, tidak. Eca mau beli Ferrari karena itu adalah achievement buat dia. Menunjukkan kalau dia sukses. Itu kenapa orang mau beli Ferrari. Ya kan? Nah, Fitra Eri ada ngomong, orang sukses beli Ferrari. Biar kelihatan sukses, beli Ferrari. Membuktikan kalau dia sukses. Ya kan? Tapi orang ada mau beli Mercy G-Class. Itu harganya juga gila-gilaan. Miliaran. Cuma sebuah itu maksudnya apa? Jeep ya maksudnya. Di atas SUV, Jeep ya dia masuknya. Yang bentuknya kotak ya, nggak ergonomik. Dan desainnya juga ya cuma nama-nama dikit lah ya. Tapi interiornya memang tambah bagus ya. Tapi orang ada yang mau pakai itu. Orang beli Ferrari karena orang sukses. Tapi orang yang pakai G-Class, orang yang berpengaruh. Itu value yang dibeli mahal kalau beli sebuah barang. Nah sorry to say nih, kalau ini value-nya apa? Sorry. Kalau lu punya ini value lu apa? Apa kalau menjadi orang berpengaruh pakai ini? Tidak. Belum mungkin paling nggak ya. Nah ini,
Brand positioning dan brand image tadi sempat diomong sama salah satu teman kita, Army atau Narelisius, gue nggak tahu. Itu gokil, itu keren banget. Itu keren banget menurutku. Maksudnya dia ngelihat kalau brand image-nya apa? Oh ya juga ya, brand image-nya produk ojek apa ya gitu. Ya kan? Nah, itu yang membuat jadi seru gitu. Karena yang ya banyak yang komen, tapi gue nggak mau up ke atas tuh. Banyak yang komen, loh kok mereka baperan ya ternyata ya gitu. Oke, jangan lihat ke situnya lah, jangan lihat ke situnya. Tapi gue sangat suka sekali kalau Raymond mau turun ya. Akhirnya dia seperti Mark Zuckerberg yang ya turun sendiri mewakili Facebook pada saat Facebook merubah namanya menjadi Meta ya. Terus misalnya siapa lagi? Elon Musk ya turun sendiri ya. Biarpun Koko Raymond bukan yang punya ya, yang punya namanya Sam kalau nggak salah ya, Sam Hochik gitu. Nah, Koko Raymond mungkin prinsipalnya di sini, dia yang bertanggung jawab, dia mau jadi spoken personnya. Itu bagus, itu gue salut sekali ya. Dan dia pakai NRDA lagi. Wah, dia ternyata an army juga guys. Gue juga baru tahu. Oke, so back to the product lah. Kita ngomong ke produknya gitu. Mungkin ada satu statement sih yang gue tahan untuk tidak ngomong di video YouTube gue soal unboxing ini pada saat bongkar live gitu. Tapi karena mereka baper dan kayaknya harus dijeblakin gitu ya. Ini kan gue ngomong gitu. Menurut gue, dua produk ini ya, ini overrated dan overpriced. Ini satu statement yang gue tahan nggak ngomong. Gue sebenarnya mau ngomong di kemarin ya kan. Tapi karena mereka tidak terima soal kasta-kastaan ini, menurut gue gas aja sekalian nih, gue gas balik nih. Sekarang lo mau apa kalau gue gas balik ya? Menurut gue ini adalah produk yang overpriced. Kenapa overpriced? Satu, tidak ada TV-nya jelas. Terus ditambah 30.000 untuk dapat posnya di tengah, dapat upgrade chip, ya oke lah. Gue udah bilang itu oke lah gitu kan. Terus tapi kedua, gue juga udah ngomong di video kemarin ya, tidak ada chargernya. So, seorang vapers kalau baru mau mulai untuk beli ini, dia harus beli external charger. So, berapa expenses yang dia keluar? Jangan bahasa Inggris. Berapa pengeluaran yang dia keluarkan untuk beli satu kit? Ya, katakanlah dengan katakanlah dengan Nitros ya. Nitros 330 ya. Ininya 500 berapa? 510 ya. Terus baterai 2 VRK ya. Jangan lupa baterainya VRK ya. Ini VTC. Ya. Ini 2 berapa? Ini 2. Ini modnya sama ini. Terus masih beli external charger. Karena kalau tidak beli external charger, tidak bisa nge-charge dia. Masa mau nebeng? Kan tidak mungkin. Masa mau pakai mod lain yang di TV-nya ada chargernya buat nge-charge? Kan nggak mungkin. Ini kita ngomong vapers baru loh. Belum beli coil, belum beli kapas. So, this is overpriced. Overpriced-nya bukan soal produknya doang. But orang mau investasi untuk produk ini, dia harus beli external charger. Betul kan? That's why overpriced. Overrated karena menurut gua produk ini ya untuk diomongin, untuk diributin kayak sekarang, menurut gua doesn't worth it at all gitu loh ya. Waktu bayar atau enggak ya kembali ke teman-teman. Kalau kalian merasa, nah ini gua kembaliin ke teman-teman. Kalau kalian merasa nggak perlu TV ya, udah pernah kecewa dengan yang tidak pakai TV, itu ya pengalaman kalian, itu experience kalian. Gua appreciate. Dan jujur gue quote semua. Gue tadinya sebenarnya pengen tuh potong-potongin komen-komen kalian di DM. Tapi kayaknya kalau gue quote ke atas gue disomasi nanti. Itu ada yang sadis banget. Sorry, ada yang sadis banget. Tapi tidak ada yang sesadis gue ngomongin soal Jordan yang pakai Jordan KW nongkrongnya di mana kan? Ya kan? Kalau balik ke KW tadi ngomong soal value ya. Fashion di sneakers juga ada hal yang sama gitu. Dimana lu membeli sepatu untuk status. Betul kan? Air Jordan Dior ya. RRP-nya harganya $2.000. Di flip orang harganya 80 juta sampai 100 juta, tergantung size ya. Air Jordan 1 yang off-white, yang Virgil Abloh ya. Dulu mandek di 75 jutaan untuk golden size-nya. Kamu tahu sekarang harganya berapa sejak Virgil Abloh tidak ada? Tadi gue baru ngecek di StockX ya. Harganya ada terjual size 10. Size 10 itu bukan golden size ya. $10.500. Hitungnya sendiri 140 sekian juta berarti ya. Itu dari flip orang untuk brand new-nya gitu. Jadi
value-nya sudah bukan lu beli sepatu gitu. Ya kan, kalau lu beli sepatu nggak masuk akal, lu cuma beli sepatu 140 juta dolar tuh nggak masuk akal. Lu beli itu untuk investasi atau untuk status. Udah sama kayak jam tadi gitu. Ya, dan ini kalau disamain sama barang-barang kayak Rolex ya, kayak Epi ya, kayak Patek Philippe ya, kayak Ducati nggak, gue nggak tahu sih ada yang selimited itu atau nggak, tapi I'm sure ada. Tapi kalau Vespa aku ada, menurut gue itu halu, menurut gue itu ngaco gitu ya. Ya. Oh ya, balik lagi soal overrated dan overpriced. Di YouTube ada yang nanya sama gue, Mbah, ini kalian bisa cek lah di komen di YouTube. Gue ada yang nanya, ini sama Invader X4, what to buy mana? Ya kan, dia nanya gitu. Gue nggak jawab, gue bukan nggak baca, tapi gue nggak jawab. Kenapa gue nggak jawab? Alasannya ada 3 sebenarnya. Ya, satu, gue takut di quote, di klip orang, nanti dijadiin, di shout out. Kalau gue pilih salah satu, kalau gue bilang bagus milih R234, dikira gue tidak dikira gue membela R234. Padahal kan gue ngomong dikira gue bertentangan lah ngomong sama yang di atasnya gitu loh, ya kan? Nah, kedua gue nggak jawab karena gue emang nggak punya Invader X4X ya kan. Yang 3 gue pernah punya dulu, tapi itu pun bukan punya sih, itu pakaian di tokonya Ivan waktu itu ada gue pakai gitu, bukan punya gue ya. Nah, yang terakhir adalah sama-sama nggak ada TV-nya kan. Terus ngapain gue jawab gitu ya. Jadi kalau gue kasih jawaban yang lain kan gue kayak bego ya. Orang ditanya bandingin A sama B tapi gue kasih jawaban C gitu kan. Sama kayak orang beli di tokonya Kito ya kan, udah tahu yang ada merah hitam biru ya kan, dia tanya yang gold ada nggak, itu kan bego kok. Jadi gue diem aja gitu. Jadi tapi kembali ke situ ya kan, overrated dan overpriced ya. No TV, no charger. Ya, value apa yang dikasih oleh produk ini? Brand positioningnya sudah jelas. Ini harganya 490 dan 500 sekian, berarti positioning secara market ya. Dia untuk market orang yang sanggup beli mod dengan modal katakanlah 800.000. Karena ingat harus beli baterai dan harus beli charger di luar atomizer ya. Marketnya segitu gitu. Nah, kalau lu pakai taruh di market modal orang 800.000, banyak pilihan mod yang lebih worth to buy menurut gua. Ya, di sini gue bikin konten tidak membawa satu brand apapun, beda sama Koko Remon, dia adalah prinsipalnya Hocik. Gue memang kerja di Dotmod, ya, gue support beberapa produk yang lain, ya pernah di Aspire, ya, pernah ada di, sekarang juga ada di ini Alexa, ya, gue pakai beberapa produk yang gue suka gitu. Tapi gue tidak ngomong sebagai yang ini lebih baik dari itu, enggak, gue nggak ngomong gitu. Gue fair and square ya. Di sini gue ngomong, kemarin gue bandingin R233 sama R234, gue tidak bandingin sama yang lain loh. Nah, kalau keluar 800.000, gue sih mendingan beli yang ada TV-nya. Kenapa? Kenapa sih pentingnya TV? Mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. TV sekarang juga beda sama TV dulu, dan memang ada memang TV zaman dulu yang sudah nggak bisa dipakai, betul ya. Karena memang kan produk kan ya dibikin ada lifetime-nya. Ya kan, bukan patung Pak, bukan manekin gitu ya, ada umur pakainya gitu loh. iPhone katakan setiap tahun dia keluar, orang kalau nggak beli lagi, iPhone cuan dari mana, Apple cuan dari mana, orang harus beli lagi gitu loh, ya kan. Nah, gue pengen ngomong yang pengen gue ngomong di YouTube gue itu adalah, kalau lu udah punya R233, akankah lu beli R234 gitu loh. Karena kalau orang ujung-ujungnya tidak beli, ya ngapain lo bikin R234? Mendingan lo bikin aja R235S yang ada TV-nya. Karena itu kan ada satu kemajuan gitu kan. Ya sih. Nah, akan menjadi sangat ini akan menjadi sangat backfire. Backfire itu apa ya? Backfire lah. Pokoknya jadi ngebalik ke mereka semua yang ngebelain TV. Kalau suatu hari itu brandnya ngeluarin TV, mampus lu. Gue katain mampus lu semua tuh. Kalau ya Hocek emang ada yang ada TV-nya, tapi sampai tiba-tiba seri R233 dibikin R235S gitu, pakai screen gitu, radio pakai screen gitu. Mampus lu semua, ya. Tiba-tiba Hexom keluarin yang ada TV. Mau ngomong apa dia? Cilat ludah. Ya mungkin sampai kapanpun nggak akan ada TV karena mereka merasa ya nggak ada TV cukup, ya nggak, fine, ya, it's fine, itu pilihan kalian gitu. Tapi kalau gue mau menentukan kurasi gue di tempat gue yang bisa login, yang punya kasta lebih tinggi, yang pakai TV, ya gue, so what? Kok lu sewot gitu kan ya? Oke, jadi tercipta achievement. Jadi orang tuh kalau membuat produk, ini gue bukan bikin produk, gue bukan yang punya produk ya di sini. Tapi gue sadar di vape itu harus ada storytelling.
Kasta itu achievement, ya. Ada pencapaian, ada yang terlarang, tidak terlarang itu membuat lo insecure atau tidak. Kalau lo tidak insecure, ya, lo aman-aman aja, lo cuek-cuek aja, ya sudah, fine, lo bisa nge-vape, gue juga nggak komen, ya, kita nggak akan debat, right? Tapi kalau lo debat gue akan debat lo balik. Kenapa? Gue yang membuat mimpi, gue yang menciptakan mimpi itu ada gitu, supaya orang cari di atasnya ini masih ada ini, di atasnya ini masih ada ini gitu. Brand mikir, oh bikin begini doang mah ya udah, yang beli paling dia doang ya. Tapi harus diciptain di atasnya. Dan ini agak lambat karena gimana ya, brand-brand ini banyak yang comfort zone dengan produk-produk yang begitu-begitu aja gitu, ya kan? Ada yang diturunin speknya malah. Sebentar, roasting dikit boleh kali ya, roasting dikit boleh. Ini diturunin speknya. Demi apa? Demi brand positioning. Biar dia bisa masuk market lebih luas. Yang bisa beli mod ini dengan harga 500.000 lebih banyak pasti dibanding yang bisa mod ini versi DNA-nya dengan harga 1,6, 1,8. Betul kan? Dia pengen gedein piramidnya, dia pengen main ke bawah tuh gitu. Kalau dia bisa bikin yang 200.000 pasti akan lebih gede lagi gitu. Tapi pasti akan lebih mampus kalau pakai nama yang sama gitu. Ya. Oke. Oke, itu tadi soal positioning. Sebentar, gue tadi ada request juga tadi soal, oh ya, ini yang jadi PR buat Hotchick ya. Dengan komunitas Hotchick Indonesia, kok jadi Hexom ya. Dengan Hotchick Indonesia juga gitu. Koko Raymond ada bilang ya, kalau mod ini kita punya cuma jagain ya, bisa pakai selamanya dan bisa diwariskan. Oke, ini gue quoting ya, makanya gue harus baca karena ini ngambil supaya gue nggak lupa gitu. Itu menurut gue itu bagus banget. Itu bagus banget. Itu keren banget. Itu keren banget. Gue nggak kepikir sih masuk ke sana. Menurut gue itu istimewa, Pak. Tapi terlalu berani. Gue kalau punya brand, gue nggak akan mungkin sih berani ngomong begitu. Belum berani. Sorry nge-lag guys ya. Gue kalau punya brand mungkin butuh 5-10 tahun baru berani ngomong begitu. Ya mungkin Hotchick sudah 10 tahun berani ngomong begitu. Kok Raymond udah pegang berani ngomong begitu. Punya komitmen dengan Hotchicknya, dia berani ngomong begitu. Tapi menurut gue itu satu statement yang keren ya. Kalau terbukti ya. Kalau kita ngomong jam, ngomong jam di atas, Patek Philippe, AP, Rolex bisa diwariskan, betul. Karena sudah terbukti by time. Mungkin kalau Rolex sudah ratusan tahun ya. Gue nggak tahu sih umur Rolex berapa gitu. Tapi sudah ada beberapa generasi yang bahkan mungkin Rolex kakeknya jadi punya bapaknya, jadi punya anaknya sekarang. Udah ada. Terbukti itu ada value-nya gitu loh. Kalau yang sekarang, Coba ya. Ini ada satu hal yang bagus R233. Harganya di marketplace terjaga. Cuma ada satu toko yang jual 465. Cuma satu. Itu pun jauh. Kalau deket sih gue beli gitu. Ya kan? Tapi dia bisa jaga harganya. Dia bisa jaga MSRP-nya gitu. Itu bagus. Harga second-nya bisa dijaga nggak? Itu yang menentukan value-nya ke depan itu nanti second-nya gitu loh. Karena nanti semuanya akan berhenti, semua akan discontinue, dan second-nya akan jadi apa gitu. Gue pernah ngomong yang soal Hexom waktu itu. Hexom yang ada value adalah yang versi 2.5 dan versi 3 sama all frame-nya, betul? Versi satunya dihargain nggak gitu loh. Nah, kalau ini misalnya udah ada R234, ada R235 nanti, ada R236 atau whatever gitu. Yang R233 masih punya value berapa? Kalau ini adalah produk yang mass production, yang ini kita nggak ngomong yang limited ya, kita nggak ngomong nomor seri, kita nggak ngomong apa. Ini kita ngomong yang general, yang biasa aja. Lu kan yang punya yang begini, ya, nggak banyak yang punya yang limited, yang Steam Queen lah, yang gue nggak tahu sekarang harganya berapa, 800 juta gitu, yang apa 420 kah gitu. Apakah nanti kalau 420 bubar harganya akan naik? Gue gak tahu ya. Kalau tadi gue ngomong soal Air Jordan Virgil Abloh yang off-white, oke, Virgil Ablohnya meninggal, harganya naik, masuk akal. Yang goreng satu dunia ya di sini. Apakah itu mungkin terjadi? Belum. Jadi kalau belum, wujudkan. Itu yang jadi PR buat Hotchick. Dan satu PR yang gue tanyakan ke Hotchick nih, teman-teman Hotchick juga semua, mungkin komunitas, nggak cuma Koko Raymond ya, mungkin Sam Hotchick juga. Brand image itu tuh apa? Orang kalau pakai mod tuh image-nya apa? Sama kayak orang kalau pakai G-Class, ya kan? Dia orang yang berpengaruh. Dia kalau pakai Ferrari, dia orang yang sukses. Dia kalau pakai Rolex, dia orang yang sukses. Betul? Lu kan analoginya itu ya. Kalau pakai Apple Watch, gue butuh fungsinya. Gue butuh detek jantung ya, gue butuh ya semua fitur yang kenapa pakai yang digital, ya pakai smartwatch lah semacam. Kita nggak ngomong cuma Apple Watch, ada Xiaomi, ada Huawei, ada segala macam. Itu kita butuh fungsinya, ya kan? Sekarang kasta yang ada di sini adalah soal fungsi.
Oke. Kenapa butuh mod yang ada TV? Ya, yang mod yang ada TV sekarang bahkan baterainya ini ada 2 nih. Jadi kalau timpang misalnya, ini pun baterai gue nggak sama nih, 80 sama 83%. Kelihatan. Ini satu informasi yang penting loh menurut gue loh. Dibanding soal ohm. Ya kan? Betul nggak? Ya kalau pakai ohm kan udah tahu, udah pernah kita bahas gitu loh. Pakai feeling, ya kan? Nge-vape kok pakai feeling gitu. Segini kurang, naikin. Segini kurang, naikin. Oh. Wis rajaman, Cok. Oke. Ya itu satu pesan gua buat Hocik yang ya nggak tahu kenapa berani ngedebat gua gitu ya. Gua memang di sini sebagai pengguna, ya pemerhati, pengkritik ya. Memang ya itu juga satu hal yang membuat gua sekarang banyak sebenarnya yang nawarin bikin RDA, banyak sebenarnya nge-challenge gitu bikin RDA. Tapi ada yang nawarin, udah ada beberapa, gue tolak gitu. Gue desain punya dari 2019 sampai sekarang gue ada beberapa desain gitu. Cuma menurut gue belum siap sama desainnya, bukan. Gue nggak pede sama produknya, bukan nggak pede sama desainnya juga. Tapi menurut gue yang belum siap menurut gue adalah gue belum siap mentalnya. Karena begitu gue punya produk, ya gue belajar dari Anglo lah. Anglo gue anggap gue gagal di situ. Ya satu tidak terjual banyak dan gue tidak memaintain brandnya dengan baik. Begitu gue punya produk, gue akan menjadi produsen, ya entah gue prinsipalnya, entah gue CEO-nya, entah gue whatever, tapi gue brand owner-nya kalau itu produk gue gitu. Gue nggak mau cuma ngedesain doang. Kenapa kalau gue cuma ngedesain doang nggak masuk? Ya, buat gue nggak masuk. Secara business wise tidak masuk. Kenapa? Gue tahu berapa dapatnya dari setiap piece, berapa rupiah dari setiap piece, berapa dolar lah mungkin kalau kerjasama sama China dapatnya berapa dolar. Nah secara business wise nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Gue tanpa ngedesain, gue bisa dapat lebih dari $1. $2 dapat nggak ya? Oh, lebih dari $2 malah. Gue bisa dapat lebih dari $2 untuk setiap produk yang gue bantu shout out. Bisa kalau gue mau. Ngapain gue desain? Gue bantu aja kompor, ya kan? Gue dapat yang sama. Nah, jadi kalau gue bikin, gue maunya gue dapatnya ya harus lebih dari kalau gue cuma goreng atau cuma promosi, cuma apa gitu ya. Gue harus dapat lebih karena gue brand ownernya. Tidak bisa kalau sama. Ngapain gue desain kalau dapetnya sama kayak gue goreng? Jadi itulah yang membuat gue ya sampai sekarang gue tunda bikin RDA karena ya gue masih lebih suka jadi vapers. Gue masih lebih suka jadi beli ini, komentar sana komentar sini gitu. Karena begitu gue punya produk, gue akan fokus. Ya gue harus punya tim, gue harus bisa penetrasi, gue harus tahu brand positioning, gue harus bangun brand image-nya gitu. Itu satu, ya bukan gue nggak mau ya, gue memikirkan itu, but untuk sampai sana, ya gue masih belajar, ya. Ya buat Kokoremon, coba belajar sama ada namanya Pak B ya, siapa? Subiakto lupa gue namanya. Sebentar, gue cari dulu. Pokoknya dia Subiakto Priyo Sudarsono. Ya, praktisi branding 50 tahun. Dia orang yang ngebikin jargon Indomie seleraku, ya. Ya. Terus satu lagi dari Mayora, ya, dia pakar branding 50 tahun. Brand image-nya dia adalah, bukan pakar, praktisi branding 50 tahun. Coba belajar deh sama dia. Ya, dia orang yang bisa mungkin menciptakan brand image buat Hocik. Apa sih brand image-nya Hocik? Ada yang bisa jawab? Coba jawab aja. Kalau bisa jawab. Apa brand image-nya Hocik? Coba dijawab. Coba dijawab. Coba dijawab ya. Ya. Itu PR buat kalian ya. Ya kalau mau berguru kita sama-sama berguru. Oke? Ya. Brand itu persepsi. Brand itu bukan merek, brand itu bukan produknya ya. Kalau produknya itu inventory branding namanya ya. Jadi branding itu juga ada setelah jualan ya. Dan ingat Koko ya. Ada nggak sih 2000 gua di sini? Di setiap penjualan ini ada 2000 gua nggak sih? Kan gua yang menginisiasi adanya ini ya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak dibayarin pun nggak apa-apa. Kan kita tidak ada gentleman agreement ataupun kontrak ya. Tapi ingat, buat kamu yang beli R234, ini ada karena saya. Sarangi. Oke. Gitu aja guys, Gibas yang kali ini. Thank you udah nyimak, rame banget ini, gue gak nyangka ternyata sekian banyak ya. Buat Kokoremon tolong dijawab, apa sih brand image-nya Hocik? Kalau lu berani ngedebat saya, apa sih brand image-nya Hocik? Dan tolong jangan halu lah, lu samain produk lu sama Rolex, sama Ducati, lu diketawain sumpah. Yang ngetawain yang DM gue tuh banyak banget, sumpah. Lu kok prinsipal masih begitu? Aduh. Sorry, itu analoginya tidak masuk. Not even tick gitu.
Ya, sorry kok, ya sorry. Oke. Ya udah, kalian mau nonton siaran ulangnya boleh ya. Gua undur diri dulu, cukup gibah siang malam ini. Kalau Koko Remon ada keberatan atau tidak senang, bagaimana kalau kita live bareng dan kita debat? Atau mau datang di unboxing di awal tahun nanti, silakan datang ke Jakarta, kita debat di unboxing kalau berani. Oke. Ya udah, gitu aja kok. Gitu aja guys ya. Jangan baper buat yang diturunkan kastanya ya. Kalau kasta lu ada di yang tempat tidak tinggi ya, katakanlah agak di bawah gitu ya. Ya sorry itu saya tidak bermaksud merendahkan atau tidak menghargai. Tapi satu hal, kalau memang lu merasa direndahkan, buktikan lu ternyata setara dan lebih. Itu aja. Dengan produk yang lu pakai. Bisa nggak produk lu memberi nilai lu lebih? Ya, sama kayak jam tadi, ya lu beli jam yang 5 miliar, pasti lu bisa nongkrong sama teman-teman yang 5 miliar, jamnya 5 miliar. Lu pasti bisa bikin bisnis yang triliunan mungkin di situ, ya. Orang beli status, orang beli network. Sama kayak orang, kalau motor misalnya, kenapa orang suka Harley Davidson? Karena di situ community-nya. Community pasti orang-orang yang, oh, gua businessman yang sudah financial freedom gitu loh. Gue bisa naik main motor santai, ya kan? Gue udah nggak perlu mikirin pajak, gue nggak perlu mikirin apa ya. Semua udah ada tim, kerjaannya sudah settle semua. Ya, orang bisa masuk ke sana gitu. Nah, bisa nggak produk lu memberikan hal-hal yang seperti itu ya? Ya kalau cuma untuk berkomunitas, is fine ya. Kita bisa berteman, kita semua di sini teman. Oke? Tapi itu tadi, jangan ketinggian. Ya, kalau sama Patek Philippe ya, sama Rolex, sorry. Sorry, lu diketawain. Sumpah Koko Remon. Ya silakan lah. Yang mau ketawa boleh, kalau mau ketawa di komen. Oke, sampai siang. Selamat siang semua guys. Happy holiday dan kita ketemu lagi di. Oh ya, kita ngomong-ngomong punya barang yang belum di unboxing guys. Gue malas nih pakai kaos kakinya, tapi gue pegangnya pakai ini dulu ya guys ya. Ya ini ada TV-nya, tapi belum gue bikin terlarang atau tidak karena memang belum dibongkar ya. Jadi ini bukan gue nyatakan terlarang loh ya, tapi sementara gue pegang dulu pakai ini. Nanti kalau misalnya terlarang tidaknya setelah kita bongkar live ya. Kapan mau bongkar live? Kalian bisa komen juga di bawah. Nanti malam bisa sih mungkin ya, atau besok. Terserah ya. Karena nanti malam tidak ada jauh dekat libur. Besok juga nggak ada unboxing, libur tahun baru. Jadi anytime kalian mau ini gua ready. Gua juga aman-aman. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi di Gibah siang berikutnya. Bye bye.